Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini saya akan membuat hidangan dari hasil olahan ikan. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu hasil olahan ikan? Apa itu olahan ikan, No? Olahan ikan adalah proses mengubah ikan menjadi produk yang siap dikonsumsi manusia, mulai dari saat ikan ditangkap hingga menjadi produk akhir. Ya, hasil olahan ikan yang akan saya buat hari ini adalah empek-empek. Empek-empek itu dari daerah mana sih? Ada yang tahu tidak? Betul, empek-empek adalah hidangan dari daerah Palembang atau Sumatera Selatan. Empek-empek dahulu kala itu menggunakan ikan belida. Tetapi seiring berjalannya waktu dikarenakan populasi dari ikan belida itu menurun, maka dibuatlah peraturan mengenai pelarangan penggunaan ikan belida untuk olahan makanan. Maka dari itu, hari ini saya akan membuat hidangan pempek menggunakan bahan dasar yaitu ikan tenggiri. Untuk bahan-bahannya yang akan saya gunakan yaitu ada ikan tenggiri yang sudah digiling halus, tersisa hanya bagian dagingnya saja. Lalu ada tepung tapioka. Saya menggunakan tepung tapioka merek ini karena hasil dari empek-empeknya akan lebih kenyal dan lebih putih, tidak berwarna gelap karena dia proses penyaringan dalam pembuatan tepungnya itu lebih baik dibandingkan dengan tepung merek yang lain. Lalu ada putih telur, ada air es, ada garam, gula, dan yang terakhir ada satu buah telur dan satu kuning telur. Ini difungsikan untuk membuat pempek kapal selam. Lalu untuk bahan dalam pembuatan cuko pempek ada gula batok linggau. Saya menggunakan ini karena hasilnya akan lebih pekat dan memang untuk gula batok linggau tersebut ini dikhususkan untuk membuat cuko pempek. Pastikan cari gula batok yang tidak kotor dan tidak pahit. Lalu ada cabai hijau, cabai rawit hijau dihaluskan. Ada bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu ada asam jawa. Bisa juga ditambahkan cuka masak, tetapi hasil yang dihasilkan akan lebih asam dan tidak alami. Untuk alat-alatnya, untuk membuat pempek kita hanya perlu bowl dan menggunakan tangan yang sudah dipakaikan hand glove. Untuk merebusnya kita pakai saus pot. Ini kita pakai untuk cuko dan pempek. Lalu untuk menghaluskan ada blender. Dan yang terakhir untuk menyaring dari cuko pempek kita menggunakan strainer. Tahap pertama yang akan kita lakukan adalah melelehkan gula batok bersama dengan air. Sambil menunggu gula batok dengan airnya leleh, kita akan melanjut ke tahap selanjutnya yaitu proses pembuatan pempek. Step pertama dalam pembuatan pempek adalah mencampur ikan tenggiri giling bersama air dingin dan putih telur. Pemasukan air dingin dan putih telur dapat dilakukan secara 4 tahap. Pertama, dapat memasukkan air dingin lalu dilanjutkan dengan putih telur. Ulangi step tadi sampai 4 kali.
Sebelum step terakhir pemasukan air dingin dan putih telur, dapat dimasukkan seasoning, yaitu gula dan juga garam. Aduk terus adonan ikan tenggiri giling, air, dan juga putih telur beserta seasoning sampai menjadi satu atau homogen. Jika adonan ikan sudah menyatu, dapat dilihat teksturnya yaitu kental berjejak. Selanjutnya baru kita dapat melanjutkan pada step selanjutnya, yaitu memasukkan tepung tapioka secara bertahap. Tahap ini sangat penting dalam proses pembuatan pempek, karena tepung tapioka sendiri berfungsi sebagai penyatu atau pengikat adonan. Nantinya hasil dari pempek akan kenyal. Hal yang harus diperhatikan ketika pengadukan atau pemasukan tepung tapioka ke dalam adonan ikan adalah penggunaan teknik aduk dengan cara melipat. Caranya, ambil adonan dari bawah lalu diletakkan ke atas seperti melipat buku. Ulangi cara tersebut sampai adonan tepung dan adonan ikan menyatu sempurna. Ketika adonan sudah menyatu seperti ini, lalu kita sisihkan. Ketika kita selesai membuat adonan pempek, biasanya gula batok sudah larut dengan sempurna. Lalu kita dapat lanjut pada proses selanjutnya, yaitu memasukkan asam jawa ke dalam larutan air gula. Selanjutnya, kita dapat lanjut untuk memasukkan cabai rawit hijau yang sudah digiling ke dalam air gula. Ketika cabai rawit giling dan juga asam jawa telah dimasukkan, lalu kita dapat didihkan kembali air gulanya hingga cabainya matang. Sambil menunggu air cukonya mendidih, kita dapat membentuk adonan pempek menjadi bentuk yang kita inginkan. Pertama, bentuk yang akan saya buat yaitu kapal selam. Proses pertama yang harus dilakukan untuk membuat bentuk kapal selam yaitu dengan membulatkan adonan, lalu membolongkan bagian tengahnya dengan jempol, dan juga dilanjut dengan diisi dengan telur. Setelah telur sudah terisi, kita dapat merapatkan bagian atasnya, lalu langsung dicemplungkan ke dalam air yang sudah mendidih. Proses perebusan pempek kapal selam berkisar antara 8-10 menit, tergantung dengan ukuran dari pempek tersebut. Bentuk yang kedua yang akan saya buat adalah pempek lenjer. Pempek ini memiliki karakteristik bentuknya lonjong
seperti berbentuk tabung. Step pembuatan pempek lenjer yaitu membulatkan adonan lalu menggulingkan di atas talenan sampai hasil akhirnya berbentuk tabung. Bentuk pempek yang akan kita buat selanjutnya adalah pempek keriting. Pempek keriting ini berbentuk kerupuk mawar. Cara membuatnya yaitu dengan cara masukkan adonan pempek ke dalam piping bag, lalu kita buat uliran-uliran di atas talenan. Waktu perebusan pempek keriting berkisar 3-5 menit tergantung dengan ukurannya. Kita lanjut lagi ke proses pembuatan cuka pempek. Ketika air gula sudah mendidih, kita dapat melakukan penyaringan untuk memisahkan antara air gula dengan ampas cabai dan juga biji asam jawa. Setelah proses penyaringan, kita dapat tambahkan gula pasir dan juga garam. Setelah beberapa saat sudah mendidih, matikan kompor dan kita bisa masukkan bahan yang terakhir yaitu bawang putih yang sudah dihaluskan.